Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kembali lagi di pembelajaran kita kali ini di semester 2 ya. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya, namun kita masih tetap harus menjalankan kewajiban kita, yaitu belajar ya, dan juga mencari ilmu atau menuntut ilmu ya. Nah, ini salah satu kewajiban kita sebagai siswa-siswi dan sebagai manusia terutama ya. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi kita di hari ini ya, materi untuk mengawali di semester 2 ini, yaitu materinya tentang surat Al-A'la. Nah ya, ini yang akan nanti kita bahas bersama-sama ya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga di pertemuan kita kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, nah Bapak sebelumnya mau bertanya dulu, apa arti surat Al-A'la? Ada yang tahu? Nah, ada yang menjawab ya. Betul, artinya adalah maha tinggi. Nah, jadi maksudnya adalah surat Al-A'la ini artinya yaitu Allah maha tinggi. Nah ya, jadi dalam surat ini pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang gambarannya, yang terutama yaitu harus saling menasehati. Nah ya, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenarannya, terutama saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik. Nah ya, ini dalam surat Al-A'la ini. Nah, jadi surat Al-A'la ini berjumlah 19 ayat ya. Nah, dan surat Al-A'la ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota suci Mekah. Nah ya, nah inilah surat Al-A'la. Jadi surat Al-A'la ini pun adalah wahyu ke-7 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril ya. Nah seperti itu. Nah baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya kita bacakan dulu yuk bareng-bareng surat Al-A'lanya ya. Kita baca bareng-bareng dan disimak bareng-bareng. Oke, siap? Ya, supaya kita lebih mendapatkan pahala dan juga mendapatkan berkah. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansya illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fazakir in nafa'atiz zikra, sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, allazi yaslan naral kubra, summa la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka, wa zakara isma rabbihi fasalla, bal tu'sirunal hayatad dunya
dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Kandungan Al-Quran Surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan perintah bertasbih. Di antara kalimat tasbih yang dapat digunakan ialah Subhanallah, yang artinya yaitu Maha Suci Allah. Sebagai hamba Allah, kita harus menyucikannya, sebab terkadang dalam hati kita muncul sifat buruk seperti sifat riya dan sum'ah. Nah, orang yang riya ingin perbuatannya itu dipuji oleh orang lain, sementara orang yang sum'ah yaitu dia ingin perkataannya didengarkan dan dipuji-puji oleh orang lain, padahal yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih dalam pengertian agama berarti menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan, sifat kejelekan, dan ketidaksempurnaan yang terbayang di dalam benak kita. Jadi Allah itu telah menciptakan semua makhluk dan menyempurnakan penciptaannya. Bahkan Allah menentukan kadar mereka dan memberi petunjuk. Allah pula yang menumbuhkan rerumputan lalu membuatnya kering. Muncul pertanyaan, jika Allah sudah menyempurnakan penciptaan makhluk, kenapa ada orang yang terlahir dalam keadaan yang cacat atau dalam keadaan yang tidak sempurna, ya mungkin dalam pandangan manusia. Hal itu terjadi bisa karena pola hidup orang tuanya misalkan ya, ataupun misalkan karena saat mengandung sang ibu kurang menjaga kandungannya, atau hal itu memang sudah kehendak dari Allah, dan itu semua pasti akan ada hikmah di balik setiap ujian tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 7 sampai ayat 8, Allah menerangkan, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia Allah menyusun tubuhmu. Dalam surat Al-A'la, Allah juga memberitahu bahwa Dia Maha mengetahui semua hal yang tampak dan tersembunyi. Oleh karena itu, hendaklah kita berlaku jujur. Percuma kita berbohong karena Allah pasti akan mengetahui. Orang tua, guru, atau teman bisa saja dibohongi, tetapi Allah tidak mungkin bisa untuk dibohongi. Nah, Allah pun memerintahkan kita untuk memberikan peringatan atau nasihat kepada orang-orang di sekitar kita. Nasihat sangatlah penting. Terkadang ada teman yang khilaf atau tidak sadar perbuatannya itu salah. Kita harus mengingatkannya. Jika dia takut kepada Allah dan akibat buruk perbuatannya, niscaya akan senang diberi peringatan. Dia pun akan terus memperbaiki diri. Nah, Allah menggambarkan dua golongan manusia ya selanjutnya, yaitu yang celaka dan yang bahagia. Orang yang celaka akan masuk neraka. Dia hidup menderita dan sengsara. Saat di dunia, dia memilih kesenangan duniawi daripada kehidupan bahagia di akhirat. Ketika diberi peringatan pun, dia malah menolak. Sementara orang yang bahagia tinggal di surga yang penuh kenikmatan. Selama hidup di dunia, dia beriman, selalu mengingat Allah, lalu mendirikan sholat, dan juga dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ketentuan tersebut telah Allah terangkan di dalam suhuf atau lembaran-lembaran kitab, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Wallahu a'lam. Nah, anak-anak, itulah tadi isi dari kandungan surat Al-A'la. Nah ya, tadi kita sudah membacakannya bareng-bareng ya bersama-sama, dan juga kita sudah memperhatikan tentang isi kandungannya. Nah, adapun pelajaran yang dapat kita petik dari surat Al-A'la ini ya, yang pertama yaitu kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya bagaimana? Yaitu kita mensucikan hati kita, memperbaiki diri kita ya, dan terutama tidak boleh berlaku sombong. Nah ya, ini adalah sombong ini sesuatu hal
satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah ya. Kita tidak pantas untuk sombong. Yang pantas sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu yang memiliki semua ciptaannya, yang memiliki semua hal yang ada di bumi dan di langit ini. Ya, termasuk kita adalah milik Allah. Ketika kita meninggal dunia, maka kita dijemput oleh Allah ya, otomatis kita kembali kepada Allah bagi orang-orang yang beriman ya. Namun kalau misalkan orang yang tidak mau beribadah, nauzubillahi min dzalik ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, adapun hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita petik di dalam surat Al-A'la ini yang kedua, yaitu kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat diberikannya kesehatan. Ya, karena sehat itu mahal. Apabila kita sakit ya, masuk ke dalam rumah sakit, nauzubillahi min dzalik ya. Nah, maka biaya pengobatannya pun tidak sedikit ya. Nah, ini salah satunya. Maka kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, terus mensyukuri dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbaiki amal-amal kita, dan terutama adalah sholat ya. Jangan sampai kalian tinggalkan ya perkara yang satu ini, yaitu sholat. Bagi laki-laki, sholat usahakan berjamaah di masjid. Oke, bagi perempuan boleh di rumah ya, seperti itu. Oke, adapun hikmah atau pelajaran yang dapat kita petik yang ketiga, yaitu kita harus menggunakan anggota tubuh kita dalam artian apa yang telah Allah berikan kepada kita, dari ujung rambut sampai ujung kepala nih ya, yang telah Allah sempurnakan ini ya. Maka kita harus syukuri dan juga kita harus pergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Dalam artian kita pergunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kaki kita langkahkan ke masjid nih untuk beribadah ya, ataupun kaki kita langkahkan ke dalam hal-hal yang baik ya. Maksudnya yaitu kita berangkat ke salah satu, misalkan ya, kalau ada pengajian dan sebagainya, ini bisa. Ataupun tangan kita pergunakan dengan baik dan cara memberi ya, ataupun kita memposting nih kalau misalkan di media sosial, posting-posting yang baik. Karena sesungguhnya tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban, termasuk elektronik nih. Hati-hati ya, HP pun akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat apabila kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, nah itu adalah hikmah yang ketiga. Selanjutnya hikmah yang keempat. Nah, kita harus selalu berperilaku jujur, tidak berbohong. Karena sesungguhnya kejujuran itu memang sangat sulit. Namun, apabila kita jujur, maka kita seterusnya akan dipercaya oleh siapapun ya. Nah, seperti itu. Makanya kita harus belajar untuk selalu berbuat jujur ya. Karena orang yang jujur itu tentunya akan disayangi oleh Allah, Rasulullah, dan tentu orang tua kita, bahkan teman-teman kita ya. Karena semua orang pun ingin ya, ataupun semua orang sayang kepada orang-orang yang selalu jujur ya. Oke, seperti itu. Oke, adapun hikmah selanjutnya yang kelima, yaitu kita harus selalu menasehati atau memberikan peringatan kepada orang-orang ya. Dalam artian minimal kita memberikan nasihat atau peringatan kepada keluarga kita terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Peringatannya seperti apa? Misalkan apabila ada di anggota keluarga kita yang belum sholat, maka kita harus ingatkan untuk selalu melaksanakan sholat, baca Quran, dan sebagainya. Inilah ya yang harus kita kerjakan. Karena sesungguhnya apabila kita saling mengingatkan, otomatis mengingatkan diri pribadi juga ya. Betul tidak? Misalkan ketika kita mengingatkan untuk sholat, otomatis kita pun harus melaksanakan sholat ya. Kalau misalkan kita hanya menyuruh sholat tapi kitanya tidak sholat, maka orang lain pun tidak akan mengikutinya ya, seperti itu. Maka dari itu kita belajar untuk saling mengingatkan, terutama untuk dalam keluarga kita atau kepada teman-teman kita ataupun siapapun ya. Nah, kita belajar seperti itu. Dan hikmah yang terakhir, yang keenam, yaitu kita harus selalu menjaga diri kita ya. Jangan sampai kita terjebak ke dalam hal-hal yang tidak baik ya,
jangan sampai kita merugi kelak nanti di akhirat ya, dan sampai akhirnya kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik ya, tidak ada yang sanggup untuk masuk ke dalam neraka ya. Nah, bahkan siapapun tidak ada yang sanggup ya. Bahkan misalkan di dunia ini ada yang pemain debus yang sulit untuk di tangannya itu misalnya untuk di pakai pisau itu sulit ya, tidak berdarah, kebal dan sebagainya, tapi di neraka jangan main-main. Nauzubillahi min dzalik ya. Sekali tebasan pedang di neraka atau terbakar tubuh kita di neraka, maka akan hangus semuanya, bakal hancur berkeping-keping. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah anak-anakku sekalian hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita petik di dalam Quran surat Al-A'la ini ya. Oke, nah itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk tugasnya mungkin hari ini kalian hanya menyimak dan juga jangan lupa kalian hafalkan surat Al-A'lanya ya. Nanti ketika Bapak suruh untuk menyetorkan, kalian sudah siap. Oke, hafalkan, insya Allah tidak akan rugi ketika kita menghafalkan Al-Quran. Oke, nah seperti itu saja barangkali untuk materi kali ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Nah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan tetap kalian harus bersemangat, selalu menjaga kesehatan, terutama protokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.